Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Kerenget ID. Jadi gue lagi kedatangan sebuah barang buat gue unboxing. Sebenarnya ini bukan barang kayak mouse, keyboard, headset, atau barang-barang hardware kayak PC. Cuman di sini gue lagi kedatangan sebuah webcam. Kenapa gue mengunboxing sebuah webcam sementara gue nggak pernah melakukan unboxing sama barang ini? Karena ya gue menyadari bahwa webcam itu sekarang kayaknya cukup dicari karena ya lagi pandemi gini pasti banyak orang yang WFH terus kerja mau zooman, zoom meeting, terus ada yang sekolah juga terus butuh webcam segala macam. Nah kayaknya ini adalah saat yang tepat untuk gue ngebahas webcam ini. Dan kalau misalkan kalian tertarik untuk gue ngebahas sesuatu terkait barang-barang atau aksesoris lain yang masih terkait sama PC atau hardware, kan bisa komen aja di bawah kira-kira barang apa lagi yang perlu gue unboxing. Nah ini di depan gue ini udah ada yang namanya Camtek Vision CT30. Ya, ini adalah sebuah webcam yang harganya itu cuman sekitar 299 atau 300 ribuan doang. Dan ini harganya bisa dibilang ya cukup terjangkau, cuman kita lihat aja apakah 300 ribu cukup oke barangnya atau enggak gitu. Jadi langsung aja gua sambil buka barangnya. Ini sebenarnya udah gue buka, cuman ya biar afdol aja gue unboxing lagi. Ini gue singkirin dulu. Ini di kita udah dapat manual book. Terus ini webcamnya sendiri. Ini webcamnya. Second cam kelihatan? Ini webcamnya ya. Kurang lebih kayak gini penampilannya. Ini ada kabel USB-nya, di interface-nya USB 2. Terus udah nih gue singkirin dulu. Dan ini ada penutup si webcam yang nanti akan gue jelasin lagi. Oke, sebelum masuk ngebahas si webcam ini, gue akan jelasin dulu kira-kira di harga 300 ribu itu kita dapat webcam yang seperti apa. Oke, jadi yang pertama, secara resolusi, gue bacaan aja dari boxnya. Secara resolusi, dia resolusinya itu 2560 x 1440 atau Quad HD, QHD. Jadi resolusinya cukup gede untuk sebuah webcam di harga 300 ribuan. Lalu dia 4 megapiksel, terus dia frame rate-nya itu bisa di 2K atau Quad HD di 25 fps. Lalu field of view-nya itu dia 106 derajat, jadi cukup lebar, atau bisa dibilang dia ini kameranya itu wide. Cuma kita lihatnya nanti kayak gimana kurang lebih. Terus dia juga udah built-in microphone dan dia udah menggunakan kabel USB 2 seperti yang udah gue bilang tadi. Terus selain itu dia juga tentu aja webcam ini support buat aplikasi-aplikasi kayak Zoom, terus kayak Discord, OBS, Skype segala macam, semua aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk kita video call segala macam itu semuanya udah support di webcam ini. Nah, jadi langsung aja ya. Ini secara fisik kayak gini. Ini gua peel dulu deh biar lebih cakep. Ini belum gua peel soalnya tadi. Nah, dia di bagian surface ininya tuh glossy, jadi kalau bisa jangan dipegang biar nggak lecet atau kotor. Terus dia di bagian bawahnya, di bagian bawah mountingnya ini, dia tuh kayak gini. Jadi bisa kalian jepit kalau kalian mau, dan kalau misalkan kalian nggak mau jepit, kalian bisa pakai tripod di bagian bawahnya, karena di bagian bawahnya ini kayak ada screw untuk kalian bisa pasang Gorilla Pod atau tripod kecil gitu di atas meja kalian. Kalau misalkan kalian nggak suka ditaruh di atas layar laptop kayak gini. Nih gue kasih contoh aja cara mountingnya kayak gimana. Ini cara mountingnya tuh kayak gini, ditaruh set gini, terus dijepit dan sudah beres. Nah ini cara mounting ini cuman kayak gini doang. Ini akan gue kasih lihat ke sana, set. Nah, dia kurang lebih kayak gini, ini belum gue colok ya. Gue lagi sambil nyalain OBS, kelihatan second cam? Ya kurang lebih kayak gini penampakannya kalau misalkan kalian pakai di laptop yang tipis ini gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka, kalian bisa pakai tripod atau Gorilla Pod secara terpisah kalau kalian nggak suka sama angle-nya. Dan ini juga bisa digoyang-goyangin karena dia ada kayak angle gitu. Atau kayak bisa dibilang ball head lah di bagian kepala dari si mounting webcamnya ini. Nah, jadi kurang lebih kayak tadi cara pakai si webcam ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau nggak pakai tripod, tinggal kalian cantolin kayak tadi. Kalau kalian pakai tripod, tinggal dibaut aja di sini. Kalau misalnya kalian nggak suka pakai tripod segala macem, mau kalian taruh di lantai atau di meja juga nggak apa-apa. Terus kalian bisa geser si angle karena dia ball headnya tuh bisa diputer 360 derajat kayak gini gitu. Dan udah. Kita langsung aja. Lanjut. Sebelum itu, di sini kita juga ada dapat kayak semacam penutup lensa gitu. Ini penutup lensa si webcamnya. Ini akan gue coba pasangin aja.
Sini fungsinya kurang lebih kayak gimana. Jadi tuh ya untuk apa ya, sebenarnya sih kayak buat security aja sih. Nih, bentar gue bingung. Kayaknya gini. Apa gini? Nggak ada manualnya. Gini sih kayaknya. Oh gini. Cara makanya tuh gini guys. Nah gini loh. Nih lihat ya. Ini penutup si lensanya. Jadi kenapa ini ada atau exist ini tuh berguna untuk apa ya, menutupi atau apa ya, bisa apa sih bahasanya, supaya privasi kita tetap terjaga lah ibaratnya. Jadi fungsinya si penutup lensa ini supaya privasi kita tetap terjaga, dan kalau misalnya kita lagi nggak pakai, kita bisa tutup aja supaya aman. Jadi nggak perlu kita lakbanin atau apa webcam kita gitu. Jadi ya ini sebuah fitur yang bisa dibilang cukup berguna untuk zaman sekarang, karena ya namanya juga privacy. Kalau misalkan kamera kebuka, kita lagi ngapain gitu, nanti bisa dilihat orang kan, bahaya gitu. Jadi mendingan ada si penutup lensa ini cukup oke lah untuk harga 300.000. Karena kayaknya di harga 300.000 tuh nggak banyak webcam yang menyediakan fitur kayak gini. Nah, fiturnya memang simple sebenarnya, nggak terlalu yang mewah atau gimana, cuman ya ini sesuatu yang perlu di note juga lah. Oke, lanjut. Sekarang gue akan coba ngetes kira-kira kualitas webcamnya ini kayak gimana dan kualitas mic-nya ini kayak gimana. Karena dia kebetulan juga built-in mikrofon gitu. Jadi langsung aja kita coba. Gue lepas dulu. Dan nanti akan gue bandingkan juga dengan webcam dari laptop yang gue pakai. Ini adalah ZenBook Flip S UX 371. Ini laptop yang harganya itu di sekitar 25 jutaan. Kemarin gue udah sempat review juga kartnya di atas kalau misalnya kalian mau nonton. Nanti akan gue kasih perbandingannya kira-kira apakah webcam dari sebuah laptop yang harganya 20 juta lebih bisa mengalahkan webcam yang harganya 300.000 secara terpisah gitu. Gue sih udah ngetes sebenarnya, cuman ya kalian lihat aja nanti kayak gimana. Let's go. Ini gue pasang di sebelah webcam bawaannya deh. Gini. Sebentar. Oke, jadi ini gue sekarang lagi coba nge-record pakai webcam yang ada dari bawaan laptop. Dan seperti yang bisa kalian lihat, kebetulan si ZenBook yang gue pakai ini dia cuman resolusinya di 720p dan dia rekamnya di kalau nggak salah 25 fps. Jadi yang bisa lihat sendiri motion blurnya kurang bagus, dan ini gue ngerekamnya pakai mic bawaan dari si laptopnya gitu. Jadi gue kurang tahu juga suara kayak gimana, karena gue kemarin tadi itu gue nggak sempet ngecek kualitas mic yang ada di webcamnya. Cuma nanti akan gue coba dengerin dan kasih tahu kalian kira-kira kesimpulannya kayak gimana. Dan ini sekarang gue akan coba switch ke webcam si Camtek CT30 yang udah gue cantolin di atas ini. Ya, gue pinin aja. Oke, jadi sekarang gue udah ngerekam atau nge-record pakai webcam Camtek CT30 ini, dan kualitasnya seperti yang bisa kalian lihat harusnya secara resolusi itu udah jauh lebih baik dibandingkan dengan bawaan dari si laptopnya. Karena memang bawaan webcamnya laptop itu sejauh yang gue coba, mau seberapa pun mahalnya, gue belum pernah nemuin yang kualitas webcam itu bagus, termasuk dari laptop yang gue cobain ini gitu. Mau yang laptop yang harganya murah sampai yang kemahal, rata-rata dia punya kualitas kamera atau webcam yang cukup decent gitu. Sementara ya mau nggak mau kalau misalnya kita mau mendapatkan kualitas yang baik untuk dari segi webcam itu, ya mau nggak mau kita harus pakai webcam terpisah. Dan kebetulan ada yang harganya terjangkau dan kualitasnya ternyata cukup baik kayak si Camtek CT30 yang gue cobain ini. Nah, paling sedikit apa ya, bisa dibilang kekurangan dari si Camtek CT30 ini bisa bilang adalah dari segi field of view-nya. Tadi field of view-nya itu dia bilang ada di 106 derajat, dan seperti yang bisa kalian lihat di bagian objek-objek yang harus saya lurus itu semuanya jadi kelihatan ngelingker gitu, kayak ruangannya tuh bundar tapi sebenarnya enggak gitu. Nah, dan kekurangannya menurut gue dari segi itu aja sih. Dan kualitas mic-nya harusnya dari tadi yang udah gue coba, kualitas mic-nya menurut gue untuk sebuah webcam yang harganya 300.000 sih kualitas mic-nya cukup baik lah, bisa dibilang untuk cuman sekedar Zoom meeting, untuk sekedar sekolah gitu. Menurut gue ini udah cukup baik, dan kayaknya gue akan coba ngetes low light-nya kayak gimana. Coba lampunya dimatiin. Ya, ini kualitas low light-nya nih
gue lagi nyalain lampu warna ungu, jadi warnanya kayak gini. Coba diumpetin lampunya. Ya kayak gini, di belakang gue masih ada lampu, cuman kualitas low lightnya sih kurang lebih kayak begini. Jadi gue sih bisa menyarankan kalian setidaknya punya lighting atau cahaya yang cukup terang untuk si webcamnya. Coba dinyalain lagi. Nah kurang lebih sih kayak tadi kualitas low light dari si webcam ini. Dan gue sih menyarankan kalau misalkan kalian mau pakai webcam ini, kalian setidaknya punya lighting atau cahaya ruangan yang ada di ruangan kalian itu cukup oke lah gitu, nggak yang terlalu gelap banget atau membelakangi kalian. Dan kalau bisa sih lampunya ada di depan supaya kelihatannya tuh lebih terang lah gitu, muka kita nggak terlalu gelap-gelap banget dan jadinya nggak backlight. Jadi kurang lebih kualitas webcamnya sih seperti itu. Dan kalau dibandingin sama kualitas webcam laptop ya udah tentu jelas si Camtek CT30 ini lebih oke, karena ya tadi kan udah sendiri kualitasnya kayak gimana, dan kualitas mic-nya juga ternyata cukup oke. Oke, jadi untuk kesimpulannya, untuk sebuah webcam yang harganya di 300 ribuan, menurut gua Camtek Vision CT30 ini udah punya value yang cukup oke gitu. Karena yang pertama, secara kualitas gambar dia cukup oke, meskipun di resolusi 1440p outputnya atau QHD atau 2K. Menurut gue itu overkill banget, karena ya kalian tahu sendiri kamera webcam sekecil ini sensornya tentu kecil. Jadi resolusi yang besar menurut gue nggak begitu signifikan banget untuk ngedrive si kualitas gambar ya. Karena ya menurut gue sebenarnya di 1080p pun udah cukup banget, karena sensor dari si kameranya juga nggak terlalu besar. Jadi ya bisa dibilang QHD atau 2K atau resolusi 2560x1440 ini ya cuman sekedar value added, atau cuman supaya si webcam ini terlihat punya fitur yang sangat tinggi. Tapi terlepas dari itu, kualitas gambarnya yang dihasilkan sama webcam ini udah terbilang bagus, bahkan kalau dibandingkan sama kualitas webcam bawaan dari laptop yang kebetulan gue pakai. Dan harusnya sih di laptop-laptop lain atau webcam bawaan dari laptop kurang lebih punya kualitas yang sama, karena yang bawaan dari laptop itu biasanya kualitasnya bisa bilang cuma seadanya atau cuma asal ada aja. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai untuk Zoom meeting, untuk kerja, atau kalian mau pakai untuk streaming, atau kalian sekolah pengen belajar sama karena kebetulan sekarang lagi pandemi WFH, terus belajar di rumah, ya menurut gue webcam ini punya value yang cukup oke kalau misalkan kalian pengen kualitas yang lebih lagi dibandingkan sama webcam bawaan dari laptop kalian gitu. Jadi ya menurut gue untuk 300 ribu gue pribadi nggak bisa komplain apa-apa, karena harganya udah cukup terjangkau juga. Lalu kualitas mic-nya bisa dibilang udah cukup oke lah untuk cuman sekedar ngomong dan terdengar jelas sama orang lain yang ada di Zoom meeting atau di streaming, atau guru kalian dengar kalian ngomong, ya harusnya ini udah cukup bagus kualitas mic-nya. Dan paling komplain gue cuman itu tadi sih, cuman di field of view-nya yang bisa dibilang kayak cembung banget gitu. Jadi kayak objek-objek yang harusnya itu lurus itu malah bengkok di webcam ini, karena field of view-nya itu terlalu lebar. Jadi ya kurang lebih seperti itu aja sih. Tapi di harga 300 ribu ya gue pribadi sebenarnya nggak bisa komplain apa-apa juga. Lalu untuk kabelnya sendiri, dia panjangnya di 1,4 meter. Dan sejauh yang gue coba sih gue nggak ada masalah sama panjang kabelnya, karena lokasi laptop yang gue pakai atau PC yang gue pakai biasanya nggak terlalu jauh dari si webcamnya, jadi udah cukup aman dari segi kabel. Cuman kalau misalnya kalian ngerasa kurang panjang, ya kalian bisa beliin yang namanya extender supaya bisa nyampe. Dan paling gue rasa itu aja sih yang bisa gue bahas. Nanti seperti biasa untuk link pembelian segala macam ada di deskripsi kalau kalian pengen beli. Dan gue rasa itu aja yang bisa gue bahas. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga Open Chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kerangan TKID. Sampai jumpa di video berikutnya.